Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di... Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi. Ini bagian yang terakhir yang kita bisa nikmati tentang jangan kecewa. Tetapi harapan saya bahwa saudara tidak kecewa dan tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih Tuhan, bagaimana kita ini bisa tidak kecewa di dalam hidup ini walaupun kondisinya bisa membuka hati, menguak hati kita untuk menjadi kecewa. Satu bagian yang perlu kita lihat adalah di Habakuk 3 ayat yang ke-7. Apa yang terjadi dan menyebabkan Habakuk tidak kecewa? Di Habakuk 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini satu kondisi yang betul-betul fatal. Bahkan bunga pun tidak ada, kambing pun tidak ada, kerbau pun tidak ada, semuanya tidak ada. Suatu kehidupan yang betul-betul tidak sesuai dengan harapan pada waktu itu. Satu kondisi yang betul-betul seharusnya bisa kecewa. Tapi Habakuk menekankan bahwa dia tidak mengalami kekecewaan. Dan itu bisa menjadi kunci buat kehidupan kita. Di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Satu hal yang membuat kita bisa tidak kecewa, kalau kita bisa bersuka cita, karena mempunyai satu alasan yang jelas, yaitu bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus dan menyelamatkan hidup kita. Keselamatan yang Tuhan berikan itu lebih daripada hal-hal duniawi, lebih daripada domba, lebih daripada kambing, lebih daripada segalanya. Dan kalau kita sadar seperti itu, kita akan bersorak-sorai karena Tuhan Yesus telah mati buat kita dan menebus dosa kita. Kita tidak akan pernah kecewa apapun yang akan terjadi. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak bisa. Jadi saudara kasih Tuhan, kita mesti ngerti bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita sehingga kita bisa bersorak-sorai. Hal yang berikutnya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudara kasih Tuhan, Habakuk berkata, segala peristiwa yang ada, yang terjadi dalam kehidupan, itu sebuah pelajaran buat kehidupan dia untuk menjadi kuat. Bahkan dikatakan bahwa ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia melatih untuk kita menjadi kuat. Semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, itu seizin Tuhan. Dan kita layak bersorak-sorai karena Tuhan sedang mengajar kita supaya kaki kita bisa menjadi kuat, bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, satu hal kita mesti ngerti, Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mengajar kita untuk kita menjadi kuat di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Tetaplah bertahan sampai akhir zaman, karena Tuhanlah Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok dengan tema yang lain. Haleluya. Kami bersyukur, berkati, supaya tidak ada rekan-rekan sahabat Tuhan yang menjadi kecewa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi.